Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Rizky Aliasa. Saya dari 11 TKJ. Di sini saya akan mensimulasikan DHCP server, DNS server, web server, dan email. Di sini saya akan mensimulasikan beberapa server, yaitu ada DHCP server, ada DNS server, ada web server, dan email. Yang pertama, saya akan membuat DHCP server terlebih dahulu. Di sini saya akan masukkan ke 3 PC, 1 switch, dan 1 server. Di server yang pertama adalah DHCP server. DHCP server ini agar tidak keliru, kita ganti PC 0 menjadi PC 3. Lalu kita urutkan PC 1, PC 2, PC 3, lalu kita sambungkan kabel ke flash Ethernet, sambungkan flash Ethernet, kita sambungkan server ke switch. Di sini kita coba masukkan IP address dulu dari PC 1. Di sini yang saya gunakan IP addressnya 192.168.1.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Lakukan juga ke PC 2 dan PC 3. Jika sudah, kita langsung ke DHCP server. Di server kita masukkan IP juga di sini 192.168.1.100. Subnet masknya juga. Setelah masukkan IP di server, kita coba hubungkan PC 1 dengan PC 2 di command prompt dengan cara ping 192.168.1.2. Ada respon, berarti sudah terhubung. Langsung kita coba ke server. Karena ini DHCP server, maka kita harus aktifkan DHCP servernya. Ini kita pilih on, lalu save. Sudah. Kita ini startnya dari 11 saja. Kita save, kita close, kita pindah ke PC 1, HP konfigurasi, buka DHCP, masih request, dan sukses. Lakukan juga ke kedua PC. Lalu kita coba ping dari PC ke server. Kita coba ping 192.168.1.100. Sudah berhasil. Jika sudah, kita langsung masuk ke server yang kedua, yaitu web server. Kita ganti dulu namanya menjadi jadi web server. Sebelumnya kita tidak bisa langsung menambahkan kabel dari switch ke web server karena portnya atau slot internetnya belum full atau terbatas. Jadi kita sekarang akan mengaktifkan atau menambah portnya dengan cara pertama kita matikan dulu, lalu kita tambahkan slot yang ini kita buang dulu slotnya yang tidak kita inginkan. Langsung kita tambahkan, lalu kita tambahkan ke slot yang kosong.
Jika sudah, jangan lupa kita aktifkan switchnya. Jika sudah, kita langsung hubungkan dengan kabelnya. Jika sudah, kita langsung coba konfigurasi web servernya. Kita kasih IP address. Kita di sini pakai 192.168.1.150 dan subnet masknya 255.255.255.0. Karena ini web server, kita harus mengaktifkan web servernya di service. Lalu kita buka nih HTTP. Ini sudah on ya, jadi tidak perlu disetting lagi. Kita hanya perlu mengedit sedikit saja. Nah, di sini saya akan menggunakan ini aja, segini saja. Lalu kita pilih save dan yes. Lalu kita bisa close. Lalu kita bisa akses halaman yang tadi sudah kita buat dengan cara membuka PC, lalu ke web browser. Lalu kita masukkan alamat yang tadi. IP address web server ya. Nah, di sini sudah keluar ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak biasa mengakses mengakses internet atau web dengan IP address. Jadi kita akan menggantinya berupa nama. Layanan server ini yang disebut DNS server. Berarti di sini kita membuat satu server lagi. DNS server ini kepanjangan dari domain name system. Lalu kita hubungkan lagi dengan kabel. Lalu kita memberikan IP address yaitu 192.168.1.200. Subnet masknya juga 255.255.255.0 atau /24. Karena ini DNS server, kita akan aktifkan layanan DNS server. Jadi di sini kita buka DNS. Ini kita pilih on. Namanya kita pakai saja www berkecil ya, www.tapiboong.com. IP addressnya 192.168.1.1.150. Lalu kita add save. Lalu kita coba lihat di PC. Jika kita setting DNS server, seharusnya di sini harus ada IP DNS servernya. Karena ini belum disetting, jadi kita akan setting dulu. Lalu kita buka DHCP server. Kita buka DHCP-nya. Ini DNS servernya, kita akan setting dulu.
192.168.1.200. Lalu kita melakukan save ulang. Save. Kita masuk lagi ke PC, lalu kita request ulang dengan cara mencet ini static, lalu kita pencet DHCP kembali. Sudah bisa dilihat di sini, ini sudah ada DNS servernya. Lakukan ke kedua PC. Jika sudah, kita langsung buka web browsernya. Nah, kita coba masukkan yang tadi, www.tapiboong.com. Sudah bisa. Di sini kita sudah bisa menggunakan URL, tidak menggunakan IP address lagi atau alamat yang tadi. Server yang keempat yang akan kita simulasikan yaitu email server. Kita sambungkan dulu kabelnya dari switch ke server, lalu kita ganti nama servernya jadi mail server. Mail server. Kita rapikan sedikit agar enak dilihat. Jika sudah, kita langsung konfigurasi alamat IP-nya. Kita kasih alamat IP 192.168.1.250. Lalu subnet masknya kita gunakan 255.255.255.0. Karena ini mail server, jadi kita akan aktifkan emailnya. Dalam email ini terbagi jadi dua. Yang pertama SMTP service dan yang kedua POP3 service. Yang pertama itu SMTP singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol, dan yang POP3 ini kependekan dari Post Office Protocol, dan 3-nya ini adalah versi 3. Fungsi dari SMTP ini adalah untuk mentransfer email dari seorang user ke user yang lain. Kalau POP3 fungsinya untuk menampung email dari user kita. Jadi yang ini untuk mengirim email, yang ini untuk menerima email. Di sini kita setting domain name-nya dulu jadi tapiboong.com. Kita pencet set. Di sini kita mendaftarkan usernya. Agar mempermudah, kita menggunakan nama user saja. User 1. Passwordnya kita gunakan 1234 saja. Lalu kita tambah. Jika sudah, kita keluar. Untuk mempermudah akses mail server, kita mendaftarkan nama domainnya di DNS server. Kita buka DNS, kita buka name, kita masuk mail.tapiboong.com. Addressnya kita masukkan 192.168.1.250. Jika sudah, kita add lalu save. Jika sudah, kita close. Cara menggunakan layanan email, kita akan buka PC, lalu turun ke bawah ada tulisan email.
untuk incoming mail server kita arahkan ke POP3 server. Berarti kita masukkan mail yang sama, mail titik tapi bohong.com. Yang di bawah juga sama, yang outgoingnya mail dot tapi bohong.com. Karena ini PC 1, kita akan menggunakan user 1 dan passwordnya 1234. Di sini di your name kita pakai user 1 juga, user 1, email addressnya user 1 @tapibohong.com. Jika sudah, kita save @tapibohong. Lalu kita lakukan ke dua PC yang sama. Kita close, lalu kita akan simulasikan. Kita akan mensimulasikan PC 1 mengirimkan email PC 2. Kita buka PC 1, kita buka home push. Karena kita akan mengirim ke user 2, berarti to-nya ini ke user 2 @tapibohong.com. subjeknya ini hi. Ini isinya kita akan coba tapi bohong. Lalu kita akan pencet send. Jika sudah, kita close, lalu buka ke PC 2, kita buka mail. Cara melihatnya kita pilih save. Oh, ini ada. Jika kita ingin baca, kita hanya pencet saja, ada masuk tapi bohong. Di sini juga kita bisa membalas tersebut dengan cara pencet reply. Kita langsung tulis saja, kita balas tapi bohong juga, tapi bohong juga. Kita send. Kita kembali lagi ke PC 1, buka mail, lalu klik balasan. Tapi bohong juga. Sekian saya dalam server desa dimui. Saya sudah mensimulasikannya. Maaf ada salah kata atau kurang penjelasan. Jika kurang atau agak putus-putus kata-katanya, mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, tolong tanya di komentar. Terima kasih. Saya Gede Om Santi. Om.